Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqu al maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina adzaban nar. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau sekalian, kepada para sahabat, para tabi'in, tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Penghormatan, ulung tuan, kemuliaan dari Allah sampaikan kepada pengurus Masjid Baitul Salihin, Tuanku Imam Syekh Cik Din bersama dengan seluruh panitia masjid, kepada panitia pengurus BBC yang dimuliakan Allah, kemudian kepada para tengku-tengku, abu-abu, alim ulama, tokoh masyarakat yang berhadir, gure-gure kamu Mendung, mohon izin sejenak kami duduk di depan. Kemudian kepada sahabat saya, Ustaz Ifan Aulia Trisnadi, yang kalau saya mendengar bacaan Quran beliau itu menjadikan saya lebih muda lagi. Teringat masa di Kairo, merdunya suara beliau sampai hari ini Allah pelihara suara beliau masih sama. Mudah-mudahan beliau diberikan oleh Allah selalu istiqomah dengan Al-Quran, selalu menjadikan bacaan Quran beliau itu menyejukkan hati kita. Alhamdulillah, mudah-mudahan selalu Allah kumpulkan kita dalam kebaikan selalu, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, Masjid Aulia Kering memang unik ya. Ini pertemuan saya yang ketiga nampaknya kalau tidak salah, dari 2018 ya. Terus membangun, menyediakan lahan untuk mereka yang beramal. Jadi bukan karena tidak punya uang, bukan tidak cukup dana, tapi biarlah banyak orang terus ada tempat untuk menyumbang. Yang menancilin, yang penting ya. Lagi orang Palestina mengatakan bukan kami tidak mampu untuk menggempur orang Yahudi, tetapi biarlah banyak yang syahid di sini ya, karena kami mencari syahid. Yang menancil ya, menyediakan lahan beramal bagi banyak orang insyaallah taala. Jadi bacut ya, gekep bacut ya, mudah-mudahan hasilnya akan lebih baik insyaallah taala. Maka sisihkanlah untuk pembangunan masjid itu adalah daripada harta kita yang terbaik, harta kita yang terhalal ya. Jangan terima ke masjid ini 1 sen pun yang ada syubhat di situ. 1 sen pun yang ada syubhat. Bangun masjid bukan penting cepat selesai, tapi kapan saja selesai tidak masalah, tetapi itu dibangun semua dengan keikhlasan dan dengan harta terbaik yang dimiliki oleh seseorang. Kalaulah misalkan harta yang kita miliki hari ini takut kita ada syubhat di situ ya, harta pusaka yah tuh nyantuk mendeng pakan hana necok harta dona, karena lun hana yakin harta lun tang, maka pusakayah recok untuk kita bangun masjid. Jadi ini sedikit perhatian untuk pengurus masjid dimanapun, bahwa bapak-bapak pengurus masjid itu bukan diminta oleh jamaah cepat selesaikan masjid,
Ada sebahagian pengurus masjid menganggap bahwa kalau masa mereka berkuasa masjid bisa selesai, maka merasa bangga. Jadi lalu kemudian menerima bantuan dana walaupun dengan cara yang salah. Ya, ini kesalahan fatal pengurus masjid. Ya, bahwa innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Sesungguhnya Allah itu adalah maha baik, tidak menerima kecuali yang baik. Kalaulah kita membangun, na'udzubillah, membangun rumahnya sendiri dengan harta yang tidak jelas, Allah tidak terima rumahnya itu dibangun dengan harta demikian. Ya, kita termasuk daripada yang mencoreng. Kalau memang kita melakukan dan akan ada satu batu bata yang kita bangun itu nanti adalah tidak diterima oleh Allah gara-gara itu. Ya, jadi jangan kekalkan kita itu pada rumah Allah. Ya, jangan kekalkan itu. Ya. Kita beli satu batu bata itu dengan harta yang tidak benar, dengan harta yang tidak baik. Kita terima daripada jalan yang tidak benar. Yang penting wah megah. Masa kamu kah selesai masjidnya ni kalian. Ya. Padahal uangnya tidak jelas. Tidak boleh, saudaraku yang dimuliakan Allah. Mohon ini kita jaga. Nah, saudaraku yang dimuliakan Allah, insyaallah beberapa hari lagi kita menghitung mundur untuk masuk bulan suci Ramadan. Kita doakan bersama, kita semua, saudara-saudara kita, keluarga kita, kerabat kita, orang-orang yang kita cintai, orang-orang yang kita kenal, Allah kumpulkan dan masukkan dalam bulan suci Ramadan. Ya. Semua kita, hati kita sudah rindu Ramadan tersebut. Nah, maka kita dalam rangka tarhib Ramadan kali ini, kita sedikit berbicara tentang bi ayyi qalbin nalqah, dengan hati apa kita akan menyongsong dan menyambut bulan suci Ramadan itu. Apakah hati yang seperti tahun lalu, atau ada hati lain yang lebih baik ke depan yang kita persiapkan menyongsong bulan suci Ramadan itu. Nah, maka saudaraku yang dimuliakan Allah, kita ingin menjadikan Ramadan setiap tahun datang itu selalu lebih baik daripada sebelumnya. Selalu lebih baik daripada sebelumnya. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi falyafrahu. Ya. Hendaklah dengan fadilah keutamaan dari Allah dan juga dengan rahmatnya, dengan itulah mari kita bergembira. Ini kan mau datang rahmat. Satu bulan kepada kita itu adalah rahmat Allah akan mesintung, bukan di orang Aceh, mesintung, ya, akan bulan-bulan akan turun ke bumi ini kepada hamba-hambanya. Makanya Rasulullah sebelum datang sudah berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Sampaikan kami pada bulan Ramadan. Ada isytiaq, ada rindu, ada keinginan yang amat sangat sukacita dalam menyambut bulan suci Ramadan. Falyafrahu, maka Allah suruh bergembiralah dengan rahmat Allah, bukan dengan yang lain, ya. Jadi dengan rahmat Allah kita bergembira. Kita ingin hati kita memasuki bulan suci Ramadan itu adalah hati yang baik. Nah, di antaranya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat Ibnu Majah, ditanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ayun nasi afdal? Ya Rasulullah, orang yang bagaimana itu yang terbaik? Orang yang bagaimana itu yang terbaik? Yang ini sering ditanyakan kepada Nabi, ya. Kita kan mau jadi orang baik, kita menjadi orang terbaik, ya. Semua kita ingin begitu. Nabi juga sering mendapatkan pertanyaan dari sahabat seperti itu. Ayun nasi afdal? Manusia mana yang terbaik, ya. Lalu Nabi mengatakan adalah mahmumil qalb saduqul lisan. Manusia yang terbaik itu adalah mahmumil qalb, adalah manusia yang hatinya itu mahmum, kemudian saduqul lisan, kemudian lisannya itu jujur, lisannya itu benar. Dua aja kata Nabi SAW, itu manusia yang terbaik. Jadi kalau kita pikir, jadi Nabi membuat rangkuman daripada berbagai macam sifat manusia. Dalam 1 menit itu kita disuruh untuk menyebutkan sifat manusia
sangat banyak kita sebutkan, cukup waktu, tapi Nabi dalam beberapa detik saja beliau sebutkan bahwa manusia terbaik itu adalah mahmumil qalb saduqul lisan, ya. Lalu para sahabat bertanya, ya Rasulullah, amma saduqul lisan na'rifu fama huwa mahmum. Ya Rasulullah, kalau saduqul lisan itu kami tahu, kalau lisannya jujur, lisannya benar, itu kami tahu, kami paham. Apa itu mahmum? Mahmum itu apaan? Mereka tidak tahu juga mahmum itu yang Nabi maksudkan apa. Jadi orang Arab tapi nggak paham bahasa Arab. Tidak semua juga langsung kita paham betul itu bahasa Arab, tapi maksud yang dimasukkan Nabi itu apa? Mungkin mereka paham, tapi untuk bahasa pasaran hari-hari. Tapi untuk maksud Nabi ini, mahmum ini sulit untuk dipahami langsung. Ya, makanya belajar ilmu hadis, bahasa, jangan kita pikir asal kajian bahasa Arab maka Al-Quran kah selesai, kajian bahasa Arab maka kemudian hadis sudah mudah bagi kita. Belum tentu. Itulah perlu kepada ulama. Para sahabat aja Nabi ngomong pakai bahasa Arab, tanya, apakah yang kau maksudkan mahmum ya Rasulullah? Begitulah ilmu. Begitulah ilmu. Para ulama juga begitu, terus belajar. Walaupun mereka seorang ulama di suatu bidang, terus di bidang itu dia terus belajar, begitu. Kata Nabi SAW, mahmum itu adalah yang Nabi maksudkan at-taqiyun naqi, la ithma fihi wala ghillun wala baghin wala hasad. Orang yang hatinya mahmum itu adalah, kata Nabi, at-taqiyun naqi, yang takwa dan suci bersih, ya. Hati yang takwa dan suci bersih. La ithma fihi, tidak ada celahnya. La ithma fihi wala baghyun wala hasad, tidak ada permusuhan, tidak ada kebencian, tidak ada kedengkian di dalamnya, kata Nabi SAW. Ya, tidak ada apa? Yang pertama at-taqiyun naqi. Jadi mahmum itu menyimpan makna besar di dalamnya, ternyata yang dimaksudkan Nabi. Apa itu at-taqiyun naqi? Yaitu yang hatinya itu taqi, takwa, bersih, suci, ya. La ithma fihi, tidak ada celah padanya, ya. La baghyun wala ghil wala hasad, tidak ada permusuhan, tidak ada kebencian, dan tidak ada hasad di dalamnya, tidak ada dengki di dalamnya. Itulah dia hati manusia yang terbaik, kata Nabi. Lisannya saduq, jujur, hatinya itu ada syarat-syarat yang seperti itu tadi di dalam hatinya. Itulah dia sebaik-baik manusia. Maka Ibnu Rajab Al-Hambali beliau sampaikan bahwa di bulan Sya'ban ini, dalam rangka menyongsong bulan suci Ramadan, amalan yang paling baik itu apa? Nih, proses hati ini, membersihkan hati ini, menyelesaikan permasalahan permusuhan, pertikaian, pertengkaran, bahkan antara kerabat sesama kita, na'udzubillah, harta warisan gara-gara itu sampai hari permusuhan kepada anak. Ada loh keluarga yang gara-gara ayah abangnya masalah harta warisan belum selesai sampai hari ini, dia turunkan permusuhan pada anaknya. Ururaya baik aja apa-apa, ya. Apa salah mereka? Itu sejarah bapak, sejarah drone ya, bermusuhan. Kenapa itu ayah turunkan kepada kami? Kami nggak ada sejarah bermusuhan, tapi giyu ayah baik aja, hanje jam. Na'udzubillah. Hati apaan ini? Ya, hati apaan ini? Maka sebaik-baik menyambut bulan suci Ramadan ini adalah, ini dia saudaraku yang dimuliakan Allah, ya, kita bersihkan hati kita ini. Nah, maka dari si saduqul lisan, lisan yang lisan yang jujur, hati yang bersih, Allah, dengan ini kemudian rahmat Allah bisa turun. Hati ini bisa terkoneksi dengan Allah. Ada maghfirah, ada rahmat Allah. Bulan suci Ramadan itu terhalang, sebagaimana kata Imam Ibnu Rajab, hati ini ada rahmah di dalamnya, tidak mampu mengampuni manusia lain, memaafkan orang lain,
tidak mampu untuk menyayangi orang lain, yang ada permusuhan, pertikaian, ada hasad, ada dengki dalam itu menjadikan ibaratkan keran. Semestinya itu air mengalir dari atas ke bawah, tetapi di situ tertutup. Kamu keran ke bawah tidak sampai. Padahal kita mau pakai untuk berwudu, mau pakai air untuk mandi. Di atas sudah kita turunkan, maka bulan Ramadan itu turun rahmat Allah dari atas. Rok bate kita nyo lagi keran betul, persis seperti keran itu tertutup dia. Lalu tak preh-preh hanat ro'i, tak mau wudu, mau mandi, mau minum, padahal itu kita butuhkan. Bulan Ramadan kan mulai tak preh hanat ro'i lagu pakai, padahal keran tanyo tertutup, ya, keran kita tertutup di sana. Keran itu yang menghubungkan antara atas dengan bawah tertutup. Maka bersihkan saluran keran ini, buka dia, hati kita buka, ya, nanti rahmat Allah, maghfirah daripada Allah akan turun. Saudaraku yang dimuliakan Allah, ini poin awal pertama yang ingin kami sampaikan, kepada nasihat kepada kami sendiri dan juga kepada para jamaah sekalian, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, yang dicintai Allah, dicintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua adalah kita nanti akan belajar dari bulan Ramadan. Ada satu pesan yang ingin kami pesankan untuk kita belajar dari bulan Ramadan nantinya ketika dia tiba. Ini mungkin pesan awal. Jangan sampai pesannya ketika sudah Ramadan, tapi kenanya itu sudah baru lundepu di pertengahan bulan suci Ramadan. Ini kami ingin sampaikan di awal bulan Ramadan, supaya itu kita cari di bulan Ramadan. Satu pesan saja. Dan dengan pesan ini yang terakhir kita padai daripada tausiah kita. Saudaraku yang dimuliakan Allah, apa yang akan kita belajar nanti di bulan suci Ramadan ini? Nanti sama-sama sendiri-sendiri kita coba belajar itu. Ada sebuah cerita yang saya angkat, ini cerita dari Indonesia. Pada tahun 1993, pada saat PON yang ke-13 kalau saya tidak salah, ya. Setelah PON ke-13 di Jakarta, pemerintah DKI Jakarta ingin membuat lab anti doping. Karena masalah olahraga pakai doping itu masalah besar. Tapi pada saat itu di Indonesia belum ada lab standar internasional untuk memeriksa atlet-atlet yang pakai doping pada saat olahraga. Lalu Gubernur Jakarta Surjadi kalau saya tidak salah, ya, itu meng-ACC untuk membuat lab standar nasional anti doping, ya. Dibuatlah dengan semua rangkaiannya sampai persetujuan daripada tim Olimpiade internasional, karena akan ada SEA Games setelah itu. Dibuatlah, lalu diperlukan kepada orang yang bekerja, tim ahli yang akan memeriksa di lab ini nanti. Mereka lah yang akan membuat surat keterangan bahwa ini ada dopingnya atau tidak ada dopingnya. Itu mereka. Berapa orang? 12 orang. Dibukalah pendaftaran untuk 12 orang, ya, 12 orang diterima, ahli biokimia dan ahli farmasi, S2 dan S3, dalam dan luar negeri diterima. Mendaftarlah sekitar 200 orang. Pendaftaran 200 orang mendaftar, dibutuhkan 12 orang saja. Lalu kemudian seleksi awal, ujian pertama ketat sampai akhirnya lulus cuma 30 orang. 30 orang ini diseleksi ulang untuk menjadi 12 orang. Nah, dari 30 orang ini yang seleksinya itu adalah dilakukan oleh seorang pakar anti doping, saintis anti doping memang, ya. Dia kepala anti doping internasional pada saat itu, kalau namanya Raymond Tias dari Australia. Dia sendiri diundang langsung ke Jakarta untuk mengetes itu. 30 orang ini. Nah, 30 orang yang dites ini semuanya, yang lulus, terkejutnya apa? Yang lulus cuma 2 orang saja. Ya. 2 orang saja. Padahal ada yang dijagokan.
pada saat itu yang diharapkan dia bisa memegang lab ini itu adalah ahli biokimia dari Prancis, orang kita, orang Indonesia, doktor ahli biokimia dari Prancis, tapi tidak lewat. Nah, 2 orang saja, sedangkan ada 3 orang lagi itu cadangan, tapi harus dididik lagi. Jadi panitia dari Jakarta kesal dan marah dan menyesal sekali. Apa salahnya dengan ahli-ahli kita ini? Bagus-bagus mereka semua itu. Capek-capek mereka ngambil doktor tahun-tahun lama di Prancis, di luar negeri ataupun di dalam negeri daripada universitas yang baik ya. Kok bisa tidak lulus? Mekanisme apa yang dipakai oleh Raymond Tias ini? Mekanisme apa? Emangnya rumit sekali dia tes ya? Akhirnya diminta buka-bukaan. Kenapa? Kok bisa? Kami butuh 12 orang. Kalau enggak lab ini enggak berjalan. Tapi yang lulus cuma 2 orang. Punya bukan? Ya. Lalu buka-bukaanlah Raymond Tias ini. Ini kami kasih cerita, jangan Ustaz cerita zaman dulu terus masa salafus soleh, jadi sulit untuk kita gapai gitu. Ini kita cerita ini. Jadi kata Raymond Tias, saya tes mereka adalah saya nampakkan satu gambar. Jadi kiban ngetes leh, lu dah ilmunya ya. Karena memang ahli langsung memang yang ngetesnya. Saya tes adalah saya tampakkan gambar sebuah alat. Ini alat tes alat tes doping gitu. Saya tampakkan sama mereka yang saya tes satu-satu begitu. Kemudian saya nampakkan alat itu, saya tanya, pernah kamu lihat alat ini? Mereka semua menjawab pernah. Pernah mereka jawab. Pernah. Kemudian pertanyaan saya yang kedua kata Ray, saya tanya, pernah kamu pakai? Pernah. Mereka jawab semua begitu. Lalu saya tanya, bagaimana cara kerja alat ini? Mereka tidak bisa jawab. Dan alat yang saya tampakkan gambarnya ini adalah alat terbaru daripada tes doping yang jarang sekali orang bisa pakai. Bahkan mau Indonesia golongna alatnya, tapi kantong pernah kalian dong pernah pakai coba. Ya. Ini mereka menjawab demikian dan mereka mengatakan, saya tanya bagaimana cara kerja, mereka tidak bisa. Ya pantas, karena emang alat terbaru, kata Ray. Semua mereka tidak bisa pakai untuk laboratorium ini. Kenapa? Tidak konsisten terhadap nilai akhlak. Mereka malu nampak bodoh, padahal mereka tidak tahu apa-apa. Masalah bukan pada ijazah mereka dari mana, ahli bidang apa, tapi tidak jujur, tidak ada komitmen terhadap nilai kebaikan. Tidak bisa dipakai orang begini dalam lab standar internasional lagi. Bayangkan orang ngetes anti doping itu ya, masuk ke situ, orang yang ngetesnya seperti itu, tidak jujur, tidak konsisten dengan nilai, siap dia pegang apa yang dia ucapkan, siap dia pertanggungjawabkan. Itu kecil cara tes, cuma itu yang saya tes. Saya tidak tes bagaimana, tidak, kata Rai. Itu 2 orang yang komitmen terhadap nilai, komitmen terhadap akhlak, dan mereka jujur. 2 orang ini yang lewat. Sedangkan yang 3 orang lagi keahlian saja, disekolahkan lagi. Kalau mau pakai 3 orang itu aja pakai. Jadi 5 orang semua yang bisa pakai. Yang lain tidak bisa pakai. Yang pintar banyak, tapi yang komitmen terhadap nilai sedikit sekali. Maka yang anfa' linnas dalam kehidupan, yang paling bermanfaat, berguna, menjadikan kehidupan ini lebih baik, banyak orang pintar atau apa? Ramai orang pintar atau apa? Terjawab kan? Bahkan dalam lab saintifik sekalipun,
Jangankan masalah ibadah ya, dalam dunia saintifik sekalipun, orang yang tidak komitmen terhadap kebaikan dengan benar nggak bisa pakai. Yang dalam masalah dunia, saudara alun yang dimuliakan, apatah lagi dalam masalah ibadah, masalah akhirat, yang semua dinilai kepada hati. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Allah enggak lihat kepada rupa, wajah, bentuk kalian, tapi Allah melihat kepada hati kalian. Itu bicara untuk masalah akhirat. Ini lab skala internasional saja, lab skala dunia saja hanya pakai teguh, apalagi pada lab akhirat. Jelas? Saudara akan Allah. Nah, maka pertanyaan, kok bisa paken ada orang yang pinter, dia tahu ini benar, ini salah, ini baik, tapi dia tidak komitmen terhadap itu. Kenapa? Itu kan pertanyaan selanjutnya. Bukan aja ini berarti masalah aja lagi nya. Lalu muncul pertanyaan selanjutnya kan, kenapa banyak orang seperti itu, walaupun para saintis, ahli, atau maaf cakap mungkin ulama ya, ulama juga adalah para ilmuwan, tahu yang baik, tahu yang benar, tapi tidak menjalankannya, tidak komit dalam hidupnya seperti itu. Kenapa? Karena dia menjadi pertanyaan selanjutnya. Menurut Rai, padahal kan malu kita, yang dites itu kadang orang muslim, yang ngetesnya orang kafir ya. Pada saat itu yang ngetesnya orang kafir, yang dites orang muslim, kan luluh untuk lab. Memalukan gak itu? Ya, begitu kan? Nah, tapi kelihatan muslim kafir begitu, dia komitmen kepada nilai. Kok bisa? Komit sekali dia menjalankannya. Dalam ngetes juga, walaupun dibayar besar, tetap sesuai dengan prosedur yang benar. Kata Rai, tidak terbentuknya komitmen terhadap nilai kebaikan dalam diri orang itu walaupun sudah dewasa, sebabnya adalah karena pendidikan nilai kebaikan yang didapatkan pada masa dia sekolah dini, SD, SMP-nya, SMA-nya itu masalah. Pada saat itu mereka tidak dididik dengan komitmen nilai akhlak yang benar, yang baik, sehingga sudah besar sekalipun jadi seperti itu. Masalah pendidikan, saudara dimuliakan Allah, untuk anak-anak masa SD, SMP, SMA mereka tidak diajarkan dengan baik untuk komitmen terhadap nilai itu. Maka sudah dewasa, kacarong kanyo S3, S2, S3, profesor, maaf cakap, dari luar negeri juga mungkin, tetapi kah aja pakai, tidak bisa pakai. Maka saudaraku yang dimuliakan Allah, jangan gagal fokus, fokus kemari ya. Masalah pendidikan ini itu adalah masalah yang suci sekali. Kalau boleh kami gambarkan, pendidikan anak-anak SD, anak-anak SMP, anak-anak SMA itu adalah pendidikan yang paling suci. Kalau ingin kita bersihkan untuk generasi kita yang lebih baik, kalau lembaga pendidikan, dunia pendidikan kita masih carut marut tentang masalah nilai ini, bahkan yang berkembang di sekolah seperti nilai-nilai pengkhianatan, pengkaburan, pembohongan itu terjadi, maka kita bisa mengatakan bahwa 50 tahun yang akan datang mantan lagi son. Karena mereka yang kita didik hari ini adalah kita didik tanpa komitmen terhadap. Bapak kepala dinas minta kepada SMA, pokoknya anak-anak SMA itu harus nilainya sekian. Salah nggak kepada minta? Nggak salah. Artinya apa? Guru-guru itu belajarlah untuk mengajarkan anak pintar mereka sehingga dapat nilai segini, tidak kurang daripada itu. Kalau nggak, sekolah ini bisa bermasalah, tidak disupport oleh dinas lagi. Kenapa? Tidak mencapai kemampuan anak-anaknya, itu adalah di bawah rata-rata mungkin.
Sekarang kepala sekolah mikir gimana caranya, guru juga mikir gimana caranya. Yang paling mudah apa? Naikkan saja. Apa gak ju? Pegak ujian nilai hana sama lagi nyan. Pegak ju pun masalah apa? Begitu mudahnya. Benar, begitu mudah cara buatnya. Atau nanti ketika ujian, guru-guru sama-sama bagi untuk anda sekolah, bagi apa? Jawaban. Kenapa? Supaya nanti sekolah ini jangan sampai tutup. Pintar sekali, itu pintar sekali caranya. Pintar sekali caranya itu. Tetapi tidak berakhlak sama sekali. Itu cara pintar, tapi tidak ada akhlak sama sekali. Tidak ada komitmen terhadap nilai. Maka kami bangga dengan Al-Azhar. Kenapa? Kami, Ustaz Ifan dan kawan-kawan yang lain dari Al-Azhar, kami bangga. Walaupun sebahagian kami banyak yang pulang tanpa lulus dari Azhar. Atau mungkin bapak-bapak tanya bahwa berapa lama sudah di Mesir? 10 tahun, tapi masih S1. Bapak heran? Jangan heran, di Mesir begitu. Ada memang di akhir dia tidak pantas dikasih ijazah. Sudah 10 tahun, iya, nggak pantas pulang tanpa membawa ijazah. Maka apa yang menjadikan kami bangga? Setiap huruf yang kami tulis itu mutlak daripada kami, tidak ada daripada yang lain. Bisa dipertanggungjawabkan di depan Allah kalau misalkan setiap huruf yang kami tulis benar atau salah jawaban kami itu dari kami sendiri, tidak ada dari siapapun. Baik S1, S2 atau S3. S2 juga begitu, banyak yang masuk S2 sudah kali mongton hanaleu long. Gimana lewat orang ini mongton hanaleu? Memangnya dunia pendidikan tidak ada istilahnya yang tidak lulus? Iya ada yang tidak lulus. Semua pendidikan memang seperti itu. 5 tahun S2 tapi tidak selesai juga. Kenapa? Atau lebih bahkan, saudaraku yang dimuliakan Allah, dunia pendidikan itu adalah sangat bersih. Maka kita ingin, saudaraku yang agama ini mengajarkan kita kepada apa? Komitmen terhadap nilai akhlak kebaikan ini. Dan Ramadan nanti itu adalah kita semua masuk dalam belajar ini. Mungkin kita udah nggak SD lagi, nggak SMP lagi, SMA lagi, atau mungkin kita korban daripada sistem pendidikan yang bobrok pada saat SMP, SMP dan SMA kita, sehingga jadilah kita seperti tidak tahu komitmen terhadap nilai, tidak komitmen terhadap kebaikan kita dalam hidup. Ramadan menyediakan waktu setiap setahun sebulan belajar komitmen terhadap nilai kebaikan. Apa sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Man lam yada qaula zur wal amal bihi falaysa lillahi hajat fi an yada'a ta'amahu wa syarab. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta, perbuatan dusta, ya, maka tak pantaslah bagi dia, Allah tak butuh dia untuk yang puasa, kata Nabi. Yang enggak sanggup meninggalkan kedustaan, kepalsuan, ya, pembohongan dalam perkataan atau perbuatan wal amal bihi, kata Nabi, falaisa lillahi hajah. Allah enggak butuh dia tinggalkan makan dan minumnya. Nabi ajarkan komitmen enggak ini dengan puasa kepada kita semua, ya. Kita masuk madrasah Ramadan, yuk belajar lagi komit seperti yang kita ini. Kemudian Nabi sabdakan lagi, fa idza kana yaumu shaumi ahadikum la yarfuth wa la yaskhab wa idza sabbahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni imru'un shaim. Kata Nabi, apabila hari salah seorang kalian berpuasa, fala yarfuth, maka jangan dia berkata-kata kotor. Kata-kata kotor apa saja yang tidak menyenangkan untuk didengar dan tidak benar adanya, jangan. Jaga komitmen lisanmu ini, ya. Jangan berkata macam-macam. Wala yaskhab, dan jangan pula dia bergagahan. Apabila ada orang yang mencelanya, mengajaknya bermusuhan, bertikai, falyaqul, maka hendaklah dia, inni shaim, aku puasa.
Ngajarin komitmen. Itu siapa yang ngajarkan? Nabi. Bagi siapa? Bagi mereka yang menjalankan rukun Islam. Yang ngajarkan rukun Islam siapa? Apa yang menjalankan rukun Islam siapa? Muslim. Jadi kalau ditanya Ustadz, kenapa banyak orang Muslim tapi tidak komitmen terhadap Muslim? Itulah rukun Islam Nabi ajarkan dalam kitab puasa, dijalankan oleh orang Muslim. Islam itu komit terhadap nilai, komit terhadap apa yang dikatakan, apa dalam hati itu nyatu. Ya. Jadi yang salah bukan Islam. Maka ketika saya pergi ke Kanada dan Amerika juga, ketika orang tanya masalah Islam, bagaimana Islam begini begitu, saya katakan pindahkan, pisahkan antara Islam dengan Muslim dulu. Gara-gara orang Muslim yang banyak kamu lihat ini menjadikan Islam itu salah. Jangan, pisahkan dulu. Ada proses yang terjadi dengan orang Muslim secara jujur sehingga mereka begitu, tapi Islamnya enggak begitu. Harus dipisahkan itu, jujurnya begitu. Saudaraku yang dimuliakan Allah. Nah, Nabi ajarkan komitmen seperti itu dalam bulan Ramadan. Nih nanti bulan Ramadan, ambil nilai ini dalam kehidupan. Kalaulah kita jadi korban sistem pendidikan yang bobrok, masuk bulan Ramadan kita semua menjadi suci kembali. Kita mungkin korban dari dosen kita, mungkin korban guru, maaf cakap, bukan daripada guru-guru kami, guru. Maka bulan Ramadan yuk pulihkan kembali itu. Puasa bagi semua, bagi kecil, besar dan tua, sama kita semua. Ambil komitmen lagi bahwa apa yang Allah sampaikan dalam surah As-Saff, ya alladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'indallah an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, kenapa engkau katakan yang tidak engkau kerjakan? Sungguh amat besar loh kebencian di sisi Allah, engkau katakan yang tidak engkau kerjakan. Tadi ayat yang Ustaz Ifah bacakan, innallaha la yuhibbu khawanan athima. Ya, sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang khawan, orang-orang yang banyak berkhianat. Tapi Nabi disuruh oleh Allah lagi nilainya apa? Wala takun lil khainina khasima. Nabi diajarkan oleh Allah kepada Nabi, banyak di sekeliling beliau orang yang berkhianat loh. Dalam perjuangan Nabi yang berkhianat di sekeliling beliau itu banyak. Jadi jangan pikir bahwa banyak sekali orang yang berkhianat. Pada masa Nabi banyak orang yang berkhianat kepada Nabi, banyak. Tapi Allah ajarkan kepada Nabi apa? Wala takun lil khainina khasima. Tapi wahai Muhammad, engkau jangan menjadi musuh bagi orang-orang yang berkhianat itu. Jangan engkau musuhi mereka. Tinggi hanya diajarkan Quran. Pengkhianat, tapi engkau jangan menjadi musuh mereka. Jangan engkau musuhi mereka. Saudaraku yang dimuliakan Allah. Tingginya ya, dalam Al-Quran. Makanya nanti bulan suci Ramadan ambil itu pesan-pesan akhlak daripada Al-Quran ketika kita baca, tak pegarih ya Allah, lu tak ada akhlaknya. Kan mukanya yang berkhianat sih memang takoh can dempe tak blokirnya udahnya mendung bem rempok li ada dalam pesta api tak jauh bem rempok li. Pengkhianat betul. Tapi Allah ajarkan kepada orang Muslim, jangan engkau memusuhi orang-orang yang berkhianat. Akhlak pribadimu jangan begitu ya. Tinggi sekali Islam ini, luar biasa ya. Kita ambil kembali nanti bulan suci Ramadan, kita belajar kembali, saudaraku yang dimuliakan Allah. Nah kemudian yang kebegah sampai poh 7 ya, 45 menit 5 menit itu sesuai dengan baik mengkhianati waktu cik. Untuk sampaikan jut Papa duk 45 menit, berarti 47 nya ya. Yang 5 menit tu tanya lebih. Apa terus sesuai dengan janji. Sesuai dengan dosen katanya, hanai tebik watelom haji tebik. Terus diajarkan, masih ada waktu. Baik. Saudaraku yang dimuliakan Allah. Ayo kita lihat sedikit kisah Nabi, bagaimana komitmen beliau terhadap nilai akhlak yang sangat agung ini.
Nabi ajarkan kepada kita. Ini kisah adalah diriwayatkan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas dalam Sunan Imam Baihaqi. Ketika Fathu Mekah, Mekah itu ditaklukkan, Nabi itu sudah membuat senarai orang-orang yang mereka itu dibunuh. Memang pengkhianatan terhadap Islam, maksudnya orang kafir ya, orang-orang kafir musyrik, dia itu dihabisi bahasanya. Karena ini perang nih, ya, musyrik. Lalu ada seorang musyrik pada saat itu, ya, bernama Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarah. Ketika dia tahu Mekah dikuasai oleh Nabi, cepat-cepat, karena dia masuk dalam daftar list yang tidak diampuni. Kalau merempak, dia musyrik, dia kafir, dihabisi dia. Karena dia saudara susuan daripada Utsman bin Affan. Utsman bin Affan, kemudian saudara susuannya salah satunya adalah ini. Bukan saudara kandung, saudara susuan. Dulu orang Arab banyak sekali saudara susuan seperti itu. Lalu dia minta berlindung kepada Utsman bin Affan. Geplung aja rumah Utsman, minta berlindung kepada Utsman. Hana pelung jauh-jauh, bak rumah syara aja. Lalu kemudian dibawa oleh Utsman untuk membaiat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia ingin ya untuk baiat, tak untuk ya, artinya bahwa ya sudah tunduk di bawah kekuasaan Nabi gitu. Kata Utsman, ya Rasulullah, Abdullah ini ingin membaiatmu. Nabi enggak kasih tangan beliau, karena pada saat itu yang ingin setia kepada Nabi masuk Islam baiat. Ya, baiat itu pada saat itu. Kalau hari ini tidak ada lagi baiat itu. Tidak ada lagi baiat. Kalau ada yang bilang bahwa Nabi dulu baiat para sahabat, hari ini semua jamaah harus baiat saya supaya jadi muslim, itu adalah sesat. Ada hari ini sekte-sekte pemahaman kita harus baiat ustaz kita, syekh kita. Kalau enggak baiat maka kita nanti hari kiamat tidak ada yang bantu. Kalau Nabi baiat, kalau bukan Nabi tidak wajib baiat seperti itu. Bukanlah menjadikan dia seorang muslim atau tidak. Tidak. Ya, ada yang seperti itu. Kami sedikit ingin sampaikan. Lalu ketika dibaiat, minta dibaiat, ya Rasulullah, ini Abdullah bin Abi Sarah ini mau membaiatmu. Nabi tahan tangan beliau, belum beliau kasih. Dikatakan sama Utsman lagi, ya Rasulullah, ini mau akan membaiatmu. Nabi tahan tangan beliau, enggak beliau kasih. Takut kan Utsman? Abdullah bin Abi Sarah juga takut, jadeh tang hukuman abih lon ya. Lalu kemudian yang ketiga, ya Rasulullah, Abdullah bin Sa'ad ini ingin. Yang ketiga baru Nabi kasih tangan beliau. Berarti kalau udah beliau kasih, dapat pengampunan sudah. Setelah Utsman dengan Abdullah bin Sa'ad berangkat, sudah enggak bersama Nabi lagi, Nabi ngomong kepada para sahabat. Kenapa beliau tahan tangan beliau itu? Alaisa fikum rajulur rasyid, kata Nabi. Kenapa di antara kalian tadi tidak ada yang paham satu orang pun? Kata Nabi. Kok nggak paham kalian ketika aku tidak kasih tanganku? Untuk kalian tangkap dia dan selesaikan bahasanya. Ya, Nabi udah, ya semua yang minta baiat dikasih tangan, dia nggak dikasih. Kenapa kalian nggak paham? Kata Nabi. Tangkap dia, selesaikan. Bahasanya begitu ya. Ya Rasulullah, innahnu la nadri nafsik laula awma'ta bi'ainaik. Ya Rasulullah, kami nggak tahu apa yang engkau inginkan. Itu kata para sahabat yang hadir pada saat itu. Ya. Laula awma'ta bi'ainaik. Kenapa engkau enggak kedipkan sedikit matamu? Kenapa enggak sedikit aja engkau kedipkan matamu, selesai kami paham. Sedikit aja. Kan biasa pakai data lagi ya kan? Dari tamang urung.
Gak jelas. Sekretaris sudah paham, ini sudah paham, kenapa? Habis cerita. Klek mata baca. Cuk, klek mata baca mata. Ni namang tahu. Kak. Selesaikan semua. Prosedurnya berubah. Kenapa? Mata ada klek baca saya. Betul enggak? Ada kejadian begitu? Ya. Apa kata Nabi SAW? Kata para sahabat, kedipkan matamu sedikit aja kami paham. Ya, kalau menana ukur lagi nya, mata don pakai benda, tenang man. Saya urusan, kamu apa dulu? Ya. Apa jawab Nabi? Nih, dengarkan komitmen ternilai Nabi ajarkan ini. Beliau sendiri terapkan dalam hidup beliau untuk menjadi nilai dan menjadi akhlak mukmin itu pengikut Nabi SAW. Apa kata Nabi? Maka nayan bagi lin Nabi an yakuna lau kha'inatil ayun. Tidak pantas bagi seorang Nabi memiliki mata yang berkhianat. Tidak pantas seorang Nabi memiliki mata ini berkhianat. Kejadian lagi nya gemohon mede ngan mata selesai. Enggak. Nabi enggak akan pernah seperti itu. Kalau ternyata harus seperti, ya sudah seperti ini. Dia kita ampuni, prosedurnya tidak bisa. Kenapa? Mata ini enggak akan berkhianat. Lalu mampu enggak kita katakan tidak pantas bagi tangan ini berkhianat karena aku pengikut Nabi? Tidak pantas bagi mulut ini berkhianat. Kenapa? Karena aku pengikut Nabi. Maka tidak pantas bagi kaki ini berkhianat. Kenapa? Karena aku adalah pengikut Nabi. Sanggup kita ucapkan itu? Sanggup? Saudaraku yang dimuliakan Allah, komitmen kita kepada nilai itu yang kita inginkan. Maka proses pendidikan kita, anak-anak kita hari ini kita ingin bersihkan, tanamkan komitmen nilai itu. Bukan mengajarkan nilai saja, komit dia terhadap nilai itu. Itu sangat penting sekali bagi anak-anak kita. Di rumah juga begitu ya. Kita yang mendidik anak-anak kita di rumah, apa yang nepegah yang nepebut untuk anak-anak kita. Kalau berjanji, tempat tepati janji itu, walau sulit sekali untuk kita, demi komit terhadap nilai. Pah potujuh sebagaimana komitmen beliau ya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Kita berdoa mudah-mudahan Allah jadikan semua kita masuk bulan suci Ramadan, dan kami sendiri pribadi mohon maaf atas segala kesalahan, kekhilafan di dalam kata-kata kami. Mungkin hari dalam setahun kita bertaamul dan berinteraksi satu sama lain dari jarak jauh atau dekat, kami mohon diperbesar maaf. Allah bersihkan hati kita menyambut bulan suci Ramadan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.